Setia pada panggilan tugas, kami adalah benteng laut yang tak tergoyahkan. Jalasena, pahlawan yang tak tampak tetapi selalu ada di setiap hembusan angin. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Fania. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Upacara peringatan Hari Ibu ke-96, Pangko Armada 2 apresiasi peran perempuan Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin upacara bendera yang berlangsung khidmat di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh prajurit Korps Wanita Angkatan Laut dan prajurit Jalasena Koarmada 2. Pangko Armada 2 dalam momen istimewa tersebut menyampaikan intisari dari amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi yang menekankan pentingnya prinsip equal partnership. Prinsip ini menurut Pangko Armada 2 mengajarkan bagaimana perempuan Indonesia dapat berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama membangun bangsa yang maju. Sebagaimana tema yang diusung tahun ini, yakni Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Prestasi gemilang prajurit Koarmada 2 di 3 ajang olahraga nasional. Prajurit Koarmada 2 kembali mengukir prestasi membanggakan dalam 3 ajang olahraga nasional bergengsi. Di cabang menembak, atlet Koarmada 2 berjaya di Pangdiv 2 Comrades Shooting Competition yang berlangsung di Vicada Shooting Ring Malang. Tim bergu eksekutif 20 meter sukses merebut juara pertama, sementara sejumlah atlet menembak lainnya juga menorehkan prestasi gemilang di kategori perorangan. Kejayaan Koarmada 2 berlanjut di cabang renang melalui Serda SAA Fauzi dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 2 yang meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu pada Piala Gubernur Sumatera Barat Open Swimming Championship 2024. Sementara itu, prestasi cemerlang juga diraih oleh atlet selam dari Dinas Penyelamatan Bawah Air Koarmada 2 di Kejuaraan Nasional Selam Gubernur Jawa Timur Cup 2024. Serda Eko Dedi Kurniawan dan Serda Kom Garingwe Citra Yani Karlina sukses meraih gelar juara di kategori OBA 5 poin dan OBA M-Course. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini sebagai bukti dedikasi, latihan, dan profesionalisme tinggi prajurit Koarmada 2. Prestasi tersebut tidak hanya membanggakan institusi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh anggota untuk terus memberikan yang terbaik di berbagai bidang. Jelang libur Natal, Pangko Armada 2 pimpin morning brief untuk pastikan kesiapan prajurit. Menjelang libur panjang perayaan Hari Raya Natal, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin morning brief di lobi Gedung Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Briefing tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat utama, Komandan Satuan, Kepala Satuan Kerja, Komandan KRI, serta perwira di jajaran Koarmada 2. Dalam pengarahan tersebut, Pangko Armada 2 menekankan pentingnya menjaga kesiapan baik personil maupun satuan sebelum memulai libur panjang. Seluruh komandan dan pimpinan satuan kerja diminta memberikan briefing kepada prajurit masing-masing guna memastikan pelaksanaan libur berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai bagian dari pengarahan, Pangko Armada 2 juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sepanjang tahun 2024. Beliau menekankan pentingnya pembinaan operasi, latihan, dan personil di tahun mendatang agar tetap profesional dan siap menghadapi tantangan tugas di masa depan. Pangko Armada 2 mengingatkan bahwa keberhasilan di tahun mendatang harus dibangun dari perencanaan yang matang dan pelaksanaan tugas yang konsisten.
Manfaatkan waktu luang di tengah padatnya agenda kerja, Pangko Armada 2 asah kemampuan menembak. Di tengah padatnya agenda kerja, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menyempatkan untuk memanfaatkan waktu luangnya pada pagi hari dengan mengasah kemampuan menembak di lapangan tembak Sintel Ko Armada 2. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketangkasan dan kemahiran menembak yang merupakan salah satu keahlian penting bagi seorang prajurit TNI. Dengan menggunakan pistol air gun atau pistol angin, Laksda Ariantio menunjukkan kemahiran dalam membidik sasaran dengan fokus dan presisi tinggi. Di sisi lain, beliau juga menekankan pentingnya latihan menembak secara berkala untuk meningkatkan kemampuan individu, baik bagi perwira maupun seluruh personil Ko Armada 2. Perkuat sinergi, Pangko Armada 2 sambut kunjungan perdana pejabat baru Gubernur AAL. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menerima kunjungan resmi dari pejabat baru Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSI MTN Opsla di Long Majapahit Mako Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Laksda TNI Dato Rusman setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut menggantikan Laksda TNI Supardi. Dalam pertemuan tersebut, Laksda Ariantio Condrowibowo menyambut hangat kehadiran Laksda Dato Rusman sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Akademi Angkatan Laut dan Ko Armada 2. Pangko Armada 2 bersama jajaran Forkompinda Jatim pantau malam perayaan Natal 2024. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo bersama jajaran Forkopimda Jatim melaksanakan pemantauan langsung pada malam perayaan Natal 2024 yang berlangsung di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara TNI dan komponen masyarakat dalam menciptakan suasana damai dan kondusif. Turut hadir dalam kegiatan tersebut penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin MA, serta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Timur. Siaga Pamnataru 2025, Ko Armada 2 melalui Lanal Banjarmasin bantu evakuasi warga sakit di Barito Kuala. Ko Armada 2 melalui Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Banjarmasin menunjukkan kepedulian sosial dengan membantu evakuasi seorang remaja berusia 14 tahun yang terjangkit demam berdarah dengue atau DBD di Sungai Teras Dalam, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Prajurit Pos Bimpotmar Trisakti Lanal Banjarmasin dengan cepat mengkoordinasikan evakuasi melalui jalur laut membawa pasien dari Puskesmas Desa Tabunganen ke Lanal Banjarmasin untuk kemudian diteruskan ke Rumah Sakit TPT Dr. Suharso Banjarmasin dengan menggunakan ambulan. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Didik Kusianto menegaskan pentingnya kesiapsiagaan prajurit untuk respon cepat dalam situasi darurat, terutama pada masa pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ia menyatakan tugas-tugas kemanusiaan seperti ini merupakan implementasi langsung dari arahan Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo untuk selalu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lanal Labuan Bajo Ko Armada 2 gagalkan penyeludupan 2.100 liter miras ilegal. Lanal Labuan Bajo Lantamal 7 Kupang Ko Armada 2 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras ilegal jenis Sopi di Pelabuhan Multipurpose Pelindo Wai Kelambu Labuan Bajo. Operasi yang digelar Kamis dini hari ini mengamankan 2.100 liter miras dalam 60 jirigen yang disembunyikan di bawah tumpukan kopi pada sebuah truk. Tindakan tegas dilakukan berdasarkan informasi intelijen memastikan distribusi miras ilegal tersebut terhenti.
Keberhasilan ini merupakan bagian dari implementasi perintah Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang memprioritaskan pengamanan wilayah menjelang Natal dan Tahun Baru. Barang bukti kini diamankan di Makolana Labuan Bajo dan akan diserahkan ke Polres Manggarai Barat untuk proses hukum lebih lanjut. TNI Angkatan Laut kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah operasinya. Pangko Armada II resmikan mobil Ransus ambulan VIP Diskes Ko Armada II. Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo meresmikan mobil Ransus ambulans VIP milik Diskes Ko Armada II dalam sebuah upacara di lapangan apel Diskes Ko Armada II. Kendaraan yang sebelumnya berfungsi sebagai Ransus PCR Faslab ini telah dialihfungsikan menjadi ambulans berstandar VIP dengan fasilitas kesehatan modern untuk mendukung operasional kesehatan personil Ko Armada II. Sebelum peresmian, Pangko Armada II bersama jajaran pejabat utama dan personil Ko Armada II melakukan kegiatan bersepeda. Rute yang dilalui mencakup berbagai titik strategis di daerah basis Angkatan Laut, mulai dari markas Ko Armada II hingga berakhir di Diskes Ko Armada II. Kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan Ko Armada II. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo memberikan pengarahan kepada 11 calon siswa Dikrek 53 Sesko TNI tahun ajaran 2025 di ruang rapat Pangko Armada II Surabaya. Dalam arahannya, Pangko Armada II menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental untuk menghadapi seleksi di Sesko TNI Bandung, sembari mengingatkan mereka untuk menjaga nama baik Ko Armada II. Kesempatan ini diharapkan menjadi momen bagi para calon siswa untuk menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan komitmen terbaik dalam mendukung tugas pertahanan negara. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Ko Armada II, kita bergerak maju, mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya, Jalis Viva, Jaya Mahe.